Shalom. Haleluya. Senang sekali bisa jumpa lagi. Kayaknya hampir tiap minggu saya ada di sini. Kali ini ya. Ya, tidak apa-apa. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Minggu lalu saya berbicara tentang kebencian ya. Sekarang saya akan berbicara satu hal, kenapa kebencian itu bisa menyebar dengan luar biasa ya, dengan tema ini dia, hoax, penyebab kehancuran. Haleluya ya. Kita tahu apa itu hoax, toh? Hoax atau hoax? Aha, itu dia. Hoax atau hoax? Ya terserah lah, yang mana lah. Yang penting tahulah artinya apa ya. Nah, hoax ini telah menyebar, betul kan? Telah masuk ke segala lini kehidupan. Dan banyak orang sah-sah saja kalau meneruskan mendengar atau membaca berita hoax, ya sah bagi dia. Oke, bahkan kadang-kadang terasa menyenangkan, ya. Tapi apakah hoax itu tidak mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan kita? Ya, hoax penyebab kehancuran dari kehidupan itu. Hoax juga penyebab kehancuran dari apa lagi? Dari hubungan-hubungan yang ada. Ya, suami istri bisa bertengkar karena hoax. Betul apa betul? Ya, persahabatan bisa hancur karena hoax. Ya, apapun dalam kehidupan ini. Dan ini merupakan strategi iblis. Coba kita lihat dari awalnya. Dari mana hoax ini atau dusta ini keluar. Coba kita lihat. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 berkata begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perintah ini diberikan kepada siapa? Kepada Adam. Ketika Adam diciptakan, lalu kemudian Adam ditempatkan di dalam Taman Eden, tujuannya untuk mengusahakan taman itu, Adam tinggal di situ. Tapi kemudian ada perintah. Perintahnya apa? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ingat perintah ini. Ya, ingat perintah ini. Ya. Nah, lalu kemudian dalam perkembangan kehidupan Adam, lalu kemudian Tuhan menciptakan Hawa, dan kemudian pada akhirnya, pada suatu kali, satu waktu, Hawa bertemu ular. Kita lihat ya, slide berikutnya, Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Ternyata dalam pertemuan itu, itulah hoax pertama kali. Kita lihat sama-sama. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, apa? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tadi perintah Tuhan bagaimana? Semua pohon, semua buah dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tapi kemudian ular tahu ternyata ada perintah ini. Waktu dia ketemu Hawa, dia tanya, Hawa,
Hei, katanya semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Beda enggak? Beda perintah Allah dengan apa yang disampaikan oleh iblis. Beda enggak? Siapa yang memutarbalikan perintah itu? Ya, iblis. Iya kan? Katanya semua buah tidak boleh kamu makan. Padahal perintah Tuhan boleh dimakan. Ini pemutarbalikan fakta. Inilah hoax itu. Hoax pertama kali di Taman Eden dilakukan oleh siapa? Iblis, si ular tua itu. Lalu, nah ini dia. Sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Perintah Tuhan apa? Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Ada kata tambah raba di situ? Ada enggak? Halo? Ada tidak? Tidak ada kan? Siapa yang tambah ini? Manusia, Hawa. Nah, ini dia. Kalau katanya orang itu dititip uang, kurang. Kalau dititip omongan, lebih. Betul apa betul? Ya, kalau gosip itu kan semakin dibumbui, semakin tambah baik di sambal. Iya, hanya disuruh jangan kamu makan, tidak ada kata raba. Kadang-kadang kita melebih-lebihkan, padahal tidak seharusnya. Nah, tapi kemudian ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Firman Tuhan bilang apa? Makan mati. Ular bilang apa? Sekali-kali kamu makan tidak mati. Tapi justru kamu akan menjadi sama seperti Allah. Padahal manusia diciptakan dalam keserupaan dengan Allah. Betul kan? Berarti hoax itu pertama kali terjadi di Taman Eden. Apa arti Eden? Kesenangan, pleasure, bahagia. Tapi Eden juga berarti apa? Tempat hadirat Tuhan. Bayangkan, di tempat hadirat Tuhan ada hoax. Berarti tidak menjamin di mana saja di dalam gereja yang katanya ada hadirat Tuhan, bahkan di luar gereja, dan kita pun sebagai pembawa hadirat Tuhan, bisa saja hoax. Menarik gak? Nah, apakah tujuan hoax itu dibuat? Hoax itu pertama awal-awal dibuat untuk apa? Sekedar lucu-lucuan, humor, ya membuli, menjahili, ya seperti itu. Ya, lalu kemudian ketika hoax ini semakin berkembang dan kemudian disebarluaskan akan menimbulkan kegaduhan, bahkan meningkatkan popularitas. Saya punya teman manajer artis tapi sudah almarhum. Dia selalu dapat order. Ya, kalau ada artis yang mulai down, turun, dia ditelepon, tolong dong, bagaimana caranya supaya saya naik lagi? Oh begini. Jadi kalau misalnya dia artis cowok, dikaitkan dengan perselingkuhan atau homo atau hal yang lain. Padahal tidak terjadi demikian. Ya, supaya kemudian media kembali meliput dia. Wah, ini berita luar biasa ini. Akhirnya artis itu naik kembali dan laku lagi. Ternyata ada kepentingan di situ, popularitas. Ya, lalu kemudian hoax dibuat dan disebarkan untuk keuntungan finansial, untuk mempengaruhi opini bisnis, mempengaruhi pasar. Ya,
Harga batu cincin dulu. Ya toh, luar biasa. Ya, saya termasuk juga pemburunya, salah satunya. Ya, saya punya koleksi batu-batu cincin, ada juga. Ya, tapi ya oke lah, itu agak. Padahal harganya mungkin cuma 50.000. Tapi wah, ini dari sini ambil di sini jadi 500.000. Wes, ya. Nah, itu mempengaruhi keuntungan. Hoax diproduksi dan diedarkan untuk teknik pemasaran, mengikuti tren, menarik minat netizen. Ya, hoax dibuat untuk apa? Menyudutkan pihak tertentu, black campaign. Kita lihat Indonesia pada waktu pilkada, betul kan? Black campaign di mana saja. Ya, ada yang tidak suka ini dia sebarkan hoax. Oh, semuanya. Dan akhirnya kita termakan hoax. Kita percaya. Orang itu lebih percaya hoax ternyata. Ya. Nah, lalu kemudian hoax ini yang penting. Dibuat untuk mengadu domba satu dengan yang lain. Ternyata strategi iblis di Taman Eden diambil oleh penjajah Belanda. Apa prinsipnya? Apa itunya tagline-nya? Divide et impera. Pecah belah, adu domba. Tapi yang menarik, kenapa domba yang dipakai? Kenapa bukan adu tedong? Ya toh? Ini adu domba. Ya, domba itu termasuk salah satu binatang yang agak rendah IQ-nya. Ya. Nah, jadi kalau gampang diadu domba berarti agak rendah IQ-nya. Oke, kita lanjut. Jadi, hoax adalah berita yang sengaja dibuat untuk mengaburkan atau memutarbalikkan fakta untuk tujuan tertentu. Setuju? Nah, hoax juga, hoax juga merupakan sarana untuk penyebaran ujaran kebencian. Ya, jadi hoax ini, wah, ini luar biasa ini. Hoax itu bisa memecah belah orang satu dengan yang lain, sahabat, keluarga bisa saling membenci. Karena ada berita-berita, ada isu-isu yang di dalamnya belum tentu benar, hanya asumsi, betul kan? Kita itu lebih percaya asumsi, isu daripada kebenaran itu sendiri. Dan sehingga banyak orang saling membenci karena termakan berita hoax. Bayangkan yang terjadi, ada suku kemudian berperang dengan suku karena ada berita hoax. Bahkan bangsa demi bangsa. Sejarah juga membuktikan hal demikian. Perang-perang itu dimulai dari apa? Ada berita hoax yang disampaikan. Nah, Matius 24 ayat 10 sampai 11. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak orang akan terjadi pemurtadan. Murtad. Kenapa bisa murtad? Hoax. Termakan hoax. Ya. Nah, dalam terjemahan FIYH, sedangkan banyak di antara kalian akan jatuh kembali ke dalam dosa. Kita stop di sini dulu. Dan saling mengkhianati. Ternyata tujuan iblis menyebarkan hoax di Taman Eden. Dia sampaikan hoax kepada siapa? Hawa. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan manusia. Betul kan? Akhirnya karena Hawa termakan hoax, Adam juga ikut mendukung. Mereka jatuh dalam dosa. Jadi strategi ini dari awal membuat setiap kita yang percaya kepada Kristus, yang tahu kebenaran, ketika kita termakan berita hoax, tujuannya untuk apa? Supaya kita kembali jatuh dalam dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa berarti kita kembali menjadi milik iblis. Kita menjadi budak iblis. Hoax bisa memperbudak kita kembali.
kepada iblis. Hati-hati. Ya. Saling mengkhianati, saling membenci. Ini akibatnya kalau kita jatuh dalam berita hoaks, kita termakan. Oh, ini bisa terjadi, saling mengkhianati, saling membenci. Bahkan banyak nabi palsu. Dari mana nabi palsu ini? Siapa punya orang nabi palsu ini? Ya, iblis tentunya, betul kan? Nabi-nabi palsu ini keluar dari iblis. Mereka akan menyesatkan. Banyak. Di dalam gereja juga ada. Ada juga. Tidak tertutup kemungkinan. Sedangkan iblis pun ada di dalam Taman Eden. Iya kan? Eden yang artinya hadirat Tuhan. Ini adalah strategi iblis untuk menyesatkan banyak orang. Ini adalah strategi iblis untuk menghancurkan komunitas orang percaya. Dia tidak mau kita bersatu, sehingga dia menebarkan berita hoaks supaya terpecah. Ketika orang percaya bersatu, ada kuasa yang luar biasa. Kan ada lagunya itu tuh. Sungguh, yang dangdutnya gimana itu? Mazmur 133. Oh, betapa indahnya. Betul. Oh, betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Gitu. Bau rapan di kepala harum mengalir turun ke janggut. Apa? Ya seperti itulah. Ya. Bayangkan kalau ada persatuan, ada berkat Tuhan. Amin. Seperti berkat dari Hermon turun ke Bukit Sion. Maka dikatakan kesanalah Allah memerintahkan berkat. Iblis tidak suka kita bersatu. Makanya dia sebarkan. Dan salah satu strategi yang paling efektif, hoax. Ya, nah kita baca berita, dengar berita yang ada di media sosial, kita kadang-kadang tidak bisa kita filter, kita terima semuanya. Padahal setelah dicek, ini hoax. Ada yang sebarkan misalnya ada gempa di mana, lalu disebarkan ada foto ini. Ternyata itu foto yang sudah bertahun-tahun lalu. Ya, dan kita percaya, kamu di sana ada tawuran, ada ini, macam-macam. Kenapa demikian? Yohanes 8 ayat 44. Ya, Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, apabila ia berkata hoax, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Siapa ini? Iblis. Jadi di dalam diri iblis tidak ada kebenaran. Yang ada adalah hal-hal yang tidak baik, kesesatan dan sebagainya, kejahatan. Dalam terjemahan AYT berkata ini lebih jelas lagi. Kamu berasal dari bapamu. Kita ini, sifat kita, iya kan, itu turunan juga dari orang tua kita kan? Betul apa betul? Ya, turun. Jadi biasanya dikatakan kalau mau melihat bapaknya, lihat anaknya. Betul ibu-ibu? Betul nggak? Ya. Nah, karena turun itu sifat, menurun. Kalau kita anak iblis, kita penyebar hoax, sifat itu turun dari mana? Dari iblis.
Halo? Loh, ayat firman Tuhan katakan, betul kan? Ada orang begini, dia itu rasanya tidak senang, tidak enak kalau tidak memberitakan kabar bohong, hoax. Kalau satu hari dia tidak berbohong, kayaknya tidak tenang hidupnya. Walaupun dia tahu itu salah, tapi itu sudah menjadi kebiasaan. Itu sudah menjadi karakternya. Tipu sani, tipu sana, tipu sini. Pernah nggak dapat tipu itu? Siapa yang pernah dapat telepon? Halo, Bapak namanya ini ya? Oh, Bapak mendapatkan hadiah undian. Mobil, disebut mereknya. Oh, tapi bagaimana? Iya Pak, ini Bapak punya nomor undian naik. Tapi sebelumnya Bapak harus transfer dulu untuk biaya mobil itu dikirim ke rumah Bapak. Ada teman saya, dia habis jual anak. Kasihan, dia sudah umur, ya sudah agak tua. Ya, dia jual tanah, tapi kemudian istrinya dapat telepon seperti itu, hampir semua uangnya dia transfer. Dan mobilnya tidak datang. Itu hoax. Betul? Ya. Nah, dikatakan kamu berasal dari bapakmu yaitu setan dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Dia adalah pembunuh dari sejak semula. Kapan? Dari sejak di Taman Eden. Dia berusaha untuk membunuh manusia. Bahkan terus demikian. Yohanes 10 ayat 10 berkata pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Memang itu tujuannya. Makanya strategi yang dipakai adalah hoax. Dia adalah pembunuh dari sejak semula dan tidak berpegang pada kebenaran. Tidak berpegang kepada kebenaran karena memang tidak ada kebenaran dalam dirinya. Jika dia mengatakan kebohongan, dia mengatakannya dari apa? Karakternya sendiri. Sifatnya itu. Ya, memang sifatnya itu. Sifatnya pembohong. Bohong. Kamu memang tukang bohong. Ya, ada lagunya kan? Ya, dia ada pembohong dan bapa kebohongan. Jadi kalau ada orang yang suka berbohong, siapa lagi bapaknya? Ya. Nah, ini yang harus kita tahu di sini. Bahwa itulah strategi iblis. Jadi kalau kita dengar berita hoax, kita harus bijaksana. Tapi juga jangan kita menjadi pemberita hoax. Tujuan dusta, slide berikutnya, adalah supaya kita tidak mempercayai kebenaran. Dan jika kita tidak percaya pada kebenaran, maka kita akan tersesat dan menuju pada kehancuran. Tujuan dusta untuk menyesatkan, untuk menipu kita dan membawa kita pada kesesatan. Kenapa? Karena tidak mempercayai kebenaran, tidak hidup dalam kebenaran. Saya tidak bilang bahwa Hawa tidak hidup dalam kebenaran. Tapi harusnya firman Tuhan katakan ya jika ya, tidak jika tidak. Tapi ketika terjadi komunikasi antara Hawa dengan iblis, Hawa berkata, ini tidak boleh dimakan dan diraba. Ya. Kita harus percaya sungguh-sungguh pada kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Jangan tambah-tambah. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan ya, selebihnya itu berasal dari iblis. Ya. Selebihnya berasal dari iblis. 1 Yohanes 2 ayat 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru
karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Bapak Ibu tahu kebenaran kan? Firman Tuhan adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran itu. Ya, kita harus membangun kehidupan kita di atas dasar kebenaran. Kita tahu kebenaran. Justru karena kamu tahu kebenaran. Karena kita tahu kebenaran, hati-hati. Bahwa di dalam kebenaran tidak ada dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, coba katakan kiri kanan, hei, jangan ada dusta di antara kita. Iya, bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ayat terakhir. Ya, Yesaya 33 ayat 15 sampai 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, ini tanda orang hidup dalam kebenaran. Apa? Yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Bahkan Mazmur berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Dia yang bersih tangannya, dia yang berkata-kata tidak berlekak-lekok. Ya. Dialah orang yang hidup dalam kebenaran. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan air, minumnya terjamin. Aha. Orang yang hidup dalam kebenaran, kebenaran itu yang akan membentengi kehidupannya. Kebenaran itu yang akan membela dia. Walaupun ada banyak hoax menerpa kita, tapi kalau kita tetap berpegang pada kebenaran, kebenaran itu yang akan membentengi kita. Saya bertanya kepada teman-teman pendeta di Toraja. Saya tanya, waktu itu saya ke Barupu, ya, saya kalau ke Toraja itu masuk kampung. Ternyata di daerah yang sunyi, yang sepi, yang jauh di atas gunung, ada tongkonan di situ, ada rumah di situ. Saya tanya, kenapa ada di sini? Dan itu bukan cuma satu, itu banyak. Itu Pak, dulu itu ada perang-perang suku. Makanya, ya toh, itu orang-orang tua kita, ya toh, orang-orang tua kita itu cari tempat-tempat yang aman. Biasa tempat-tempat aman itu yang susah dijangkau. Nah, itu tempatnya yang mereka suka. Biasa di gunung-gunung itu, di tempat-tempat tinggi, yang susah memang. Ya, dan memang di situ tempatnya. Gunung batu dikatakan di situ. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Perhatikan baik-baik. Walaupun tinggal di atas gunung, ya toh, tapi saya lihat banyak airnya, subur tanahnya. Ya, Toraja diberkati Tuhan. Amin. Oh, tidak ada yang amin. Solata. Saya juga Toraja, istri saya, ya, istri saya itu setengah, ya, orang tua saya juga, ya, dia dari Kepe dan Sangala, mertua saya. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Jadi jangan hidup dengan berita hoax. Jangan apalagi menjadi penyebar hoax. Hiduplah dalam kebenaran. Peganglah kebenaran. Maka kebenaran itu yang akan memelihara kehidupan kita. Hoax hanya akan menjatuhkan kita, akan membuat pertikaian, pengkhianatan,
kehancuran. Kita semua akan hancur ya karena hoax. Tapi kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan jadi pemberita hoax. Jadilah pemberita kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.